Dalot dan Højlund makin gacor. Manchester United menang versus Brighton. Manchester United menutup musim 2023-2024 dengan kemenangan bertamu ke markas Brighton, skor 2-0. Gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Diogo Dalot dan Rasmus Højlund di babak kedua. Berkat tambahan 3 poin ini, MU finish di peringkat 8 klasemen akhir EPL 2023-2024 dengan raihan 60 poin, sementara Brighton finish di peringkat 11 dengan raihan 48 poin. Berstatus sebagai tuan rumah, Brighton tampil menekan sejak awal pertandingan. Mereka membombardir pertahanan MU selama 10 menit awal pertandingan. MU bukannya tanpa perlawanan, sesekali serangan balik yang dilancarkan setan merah cukup membuat kubu tuan rumah ketar-ketir. Brighton benar-benar membuat MU tidak bisa mengembangkan permainan mereka. Namun sayang, meski membuat banyak peluang bagus, penyelesaian akhir mereka yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Di awal babak kedua, MU mencoba tampil menekan. Namun Brighton nyaris mencetak gol di menit ke-49. Joao Pedro melepaskan tembakan jarak dekat yang berhasil disapu oleh Casemiro di mulut gawang. Manchester United yang perlahan mendominasi laga akhirnya pecah telur di menit ke-73. Memanfaatkan umpan panjang Casemiro, Dalot yang lolos dari jebakan offside menerima bola dan membobol gawang Sterling. Kemudian di menit ke-87 MU berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Berawal dari kerjasama Eriksen dan Højlund, sang striker masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan mendatar yang membobol gawang Sterling. Varane resmi tinggalkan Manchester United. Højlund tak dapat dipercaya lagi. Berakhir sudah perjalanan Raphael Varane di Manchester United. Bek Prancis itu akan meninggalkan setan merah di akhir musim ini. Kabar itu diumumkan MU di situs resminya. Pemain berusia 31 tahun itu memilih tidak menambah masa kontraknya yang akan habis pada 30 Juni nanti. Raphael Varane sudah mengumumkan dia akan meninggalkan Manchester United di musim panas saat kontraknya berakhir setelah 3 musim di Old Trafford. Tulis pernyataan Manchester United. Semua orang di United mengucapkan terima kasih pada Rafa atas jasanya dan berharap yang baik untuk masa depannya. Tutup pernyataan klub. Sementara itu, keruwetan lain di Manchester United adalah Rasmus Højlund ternyata tidak mendapat kepercayaan dari para pemain Manchester United. Meski menjadi anak kesayangan Erik ten Hag, jurnalis asal Manchester, Samuel, baru-baru ini mengungkapkan penyebab melempemnya Højlund. Dilansir bolasport.com dari sportjeda.com, penyebab Højlund tidak tajam musim ini ternyata karena masih ada pemain-pemain Manchester United yang tidak mempercayainya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa pemain yang tidak mau mengoper kepada Højlund saat memasuki lini pertahanan lawan. Bahkan, saat melawan Arsenal di Old Trafford pada Minggu, 12 Mei 2024 kemarin, Højlund hanya mencatatkan 1 tembakan sepanjang pertandingan. Ia juga hanya mampu menyentuh bola sebanyak 17 kali sepanjang pertandingan. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu hal yang ikut mempengaruhi performa Højlund di Manchester United musim ini. Bruno Fernandes ke Barcelona, De Jong ke Manchester United. Manchester United dikabarkan telah menawarkan kapten mereka Bruno Fernandes dalam kesepakatan pertukaran yang menakjubkan di musim depan. Fernandes yang telah mencetak 10 gol dan 7 assist di Liga Premier musim ini sempat mengisyaratkan bahwa kepindahan dari United bisa terjadi di musim depan ketika dia berkata, "Tentu saja itu tidak hanya bergantung pada saya, bukan?" Dan surat kabar Spanyol Nasional mengklaim bahwa pemain internasional Portugal itu berpotensi menjadi alat transfer Manchester United. Dalam laporan tersebut, United diklaim telah menawarkan pertukaran yang akan membuat Fernandes pergi ke Barcelona dan target utama Frenkie de Jong pindah ke Old Trafford. United merayu gelandang Belanda itu sepanjang jendela musim panas 2022 tanpa hasil apapun dan akhirnya mengontrak Casemiro dengan harga 70 juta pound sterling. De Jong tetap di Barcelona, tetapi laporan mengklaim bahwa dia ada dalam daftar tujuan Sir Jim. Namun karena mereka tidak mau membayar harga 77,5 juta pound sterling untuk mantan pemain Ajax tersebut, diklaim mereka bersedia menggunakan Fernandes sebagai pengganti dalam kesepakatan. Usulan mereka adalah membayar biaya sebesar 17 juta pound sterling untuk De Jong selain Fernandes dimasukkan dalam transfer. Fernandes dikabarkan akan bersedia ke Barcelona dan bahkan bersiap menurunkan gajinya untuk mewakili Blaugrana.